Oke, silakan Bu. Silakan bisa dibuka. Udah ya Pak? Oke, silakan bisa dibuka. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat mengikuti kegiatan GMP hari ini secara virtual. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Untuk hari ini mungkin ada beberapa rekan-rekan kita yang sedang izin untuk tidak bisa mengikuti MGMP. Jadi untuk rekan-rekan sejawat yang sudah dan sedang dan akan mengikuti ujian, semoga dimudahkan dalam mengikuti tes P3ASN ini. Semoga mendapatkan kelulusan nih Bapak Ibu ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mengingatkan kembali buat teman-teman ASN bahwa mulai hari ini sampai tanggal 14 Oktober 2021 akan dilaksanakan pemutakhiran data mandiri melalui aplikasi APK. Jadi ASN ini merupakan tanggung jawab masing-masing ASN. Jadi Bapak Ibu yang ASN segera diisi aplikasi My SAPK karena apabila tidak dilaksanakan pada periode yang ditentukan maka pelayanan manajemen kepegawaian tidak akan diproses ya. Jadi adapun kegiatan kita hari ini untuk MGMP pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 adalah yang pertama pemaparan mengenai sekolah penggerak oleh Ibu Nelly Chandrawati. Kemudian yang kedua mengenai modul ajar nanti dibawakan oleh Ibu Sumarni dan yang ketiga penggunaan aplikasi kahoot.com oleh Pak Isam. Untuk Bu Nelly sudah bergabung Pak? Bu Nelly izin ya, belum ya? Oke. Jadi kita mungkin langsung begitu. Jadi kita jadi biar Bu Sumarni. Oke. Oke, berhubung Bu Nelly hari ini sedang izin, jadi kita alihkan untuk agenda kita yang kedua yaitu modul ajar oleh Bu Sumarni. Untuk Bu Sumarni, waktunya saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Mohon izin Pak Hisam. Halo Bu Sumarni. Iya, suara saya masuk Bu? Oke. Suara oke, sudah masuk. Iya, masuk. Jelas Bu. Iya, alhamdulillah. Oke. Jadi sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang modul ajar karena mungkin untuk di Batam sendiri kita masih 4 sekolah ya Bapak Ibu yang sekolah penggerak. Jadi mungkin masih sedikit yang mengetahui tentang sekolah penggerak. Jadi mungkin di sini kita lebih ke sharing aja Bapak Ibu karena mungkin saya sendiri pun baru menjadi guru Bapak Ibu. Bapak Ibu ini mungkin sudah luar biasa pengalamannya. Jadi nanti kalau saya ada kekurangan atau ada kesalahan mohon koreksinya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, saya akan tampilkan PowerPoint saya. Di share Bu di dekat mic. Iya, ini kan Pak, tapi belum muncul PowerPoint-nya. Oke, share screen langsung operasikan. Ya, ini. Lagi proses kayaknya Bu. Iya, lagi proses Pak. Udah kelihatan Pak PowerPoint saya? Oke, sudah. Iya. Ya, baiklah saya awali dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang modul ajar. Jadi modul ajar ini adalah dokumen kurikulum yang dibuat oleh guru di mana kurikulumnya itu kurikulum sekolah penggerak. Nah, apa itu modul ajar? Tapi sebelum kita masuk ke modul ajarnya itu, di sini kita akan belajar tentang
konsep modul ajar itu sendiri dan komponen modul ajar itu sendiri. Nah, dimulai dari modul ajar Bapak Ibu. Jadi kalau kita di kurikulum 2013 kita mengenal kata RPP. Nah, kalau di program sekolah penggerak itu kita mengenal modul ajar. Jadi modul ajar ini adalah sejumlah alat ataupun sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Nah, jadi modul ajar ini adalah implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Nah, jadi begini Bapak Ibu, kalau kita Maaf kurikulum Bu Sumarni, suaranya putus-putus ya Bu. suaranya putus-putus ya Bu. Kalau di saya jelas, Bu. Iya. Kalau di saya jelas. Jelas ya? Jelas, jelas. Jelas, silakan. Oke. Baik, saya lanjutkan Bu. Mungkin sinyal saya ya. Oke. Iya, jadi tadi modul ajar itu kan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang mana dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Nah, capaian pembelajaran di sini apa? Capaian pembelajaran di sini adalah kalau kita lihat ke kurikulum 2013 ya Bapak Ibu, biar karena kan kita masih ada juga yang memakai kurikulum 2013. Jadi capaian pembelajaran itu seperti KIKD. Nah, di kurikulum 2013. Kemudian dari capaian pembelajaran, ini kita turunkan menjadi alur tujuan pembelajaran. Jadi alur tujuan pembelajaran ini berisikan tujuan pembelajaran. Kalau kita ke kurikulum 2013, alur tujuan pembelajaran itu seperti indikator, seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah dari indikator baru turun lagi ke modul ajar gitu. Di mana modul ajar itu kan tadi seperti RPP kalau di kurikulum 2013. Nah, di sini capaian pembelajaran alur tujuan modul itu mengacu pada profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Jadi kurikulum sekolah penggerak ini kita identik dengan profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 dimensi di sini terkait profil pelajar Pancasila. Yang pertama saya sebutkan ada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, kreatif. Jadi kalau kita ke kurikulum 2013 mungkin kita mengenal nilai-nilai karakter. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau di program sekolah penggerak itu profil pelajar Pancasila. Kemudian modul ini disusun sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik dan mempertimbangkan apa yang dipelajari dan perkembangannya jangka panjang. Kemudian untuk, iya Pak? Mohon maaf, kayaknya slide-nya masih tetap di situ ya, belum slideshow kayak. Masih di awal ya Pak ya? Iya. Coba belum slideshow, coba di slideshow dulu. Oke, sebentar Pak. Slideshow terus ini. Udah ke slideshow Pak? Saya di sini sudah saya slideshow kan Pak? Belum berubah Bu, masih tetap tampilannya masih stuck di halaman 1 ya Pak ya? Atau ya. Nggak apa-apa Ibu, pindah coba ke halaman 2 coba. Oke, coba saya ke halaman 2. Pas itu halaman 2 itu udah. Oh, mungkin gak usah saya slideshow kali Pak ya, langsung dari kayak gininya aja Pak ya. Kalau kayak gini kelihatan ya Pak? Yang sini, oke baik. Baik Pak. Berarti saya nggak usah slideshow gini aja Pak ya. Ini udah ke slide 3 Pak ya, konsep modul ajar Pak ya? Udah, oke. Ya, okay. Baik Pak. Ya mungkin maaf Bapak Ibu gangguan teknis. Jadi tadi saya ulangi lagi, konsep modul ajar ini tadi merupakan turunan dari capaian pembelajaran, di mana ini ada diagramnya, turunan dari capaian pembelajaran, dari capaian itu diturunkan lagi ke alur tujuan, baru dari alur tujuan itu ke modul ajar gitu Bapak Ibu. Capaian pembelajaran tadi kalau kita lihat ke kurikulum 2013
seperti KIKD. Kalau alur tujuan pembelajaran kalau kita lihat ke kurikulum 2013 itu seperti indikator, dan kalau modul ajar itu seperti RPP Bapak Ibu. Di mana semuanya mengacu pada profil pelajar Pancasila. Kalau kurikulum 2013 kita kenal dengan nilai-nilai karakter. Nah, kita selanjutnya ke komponen modul ajar. Kalau komponen modul ajar itu di sini ada 3 garis besar Bapak Ibu yang harus kita lengkapi. Di mana yang komponen pertama ada informasi umum. Jadi informasi umum di sini ada identitas sekolah, ada kompetensi awal, ada profil pelajar Pancasila, ada sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Itu untuk komponen yang pertama di informasi umum. Kemudian di komponen kedua, di komponen inti itu ada tujuan pembelajaran, kemudian ada pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan, dan remedial, serta refleksi peserta didik dan guru. Kemudian komponen ketiga berupa lampiran. Nah, jadi modul ajar ini dikembangkan oleh guru sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan peserta didik, Bapak Ibu. Komponen dari modul ajar ini juga sebagai proses panduan atau kelengkapan persiapan pembelajaran, di mana komponen ini bisa ditambahkan sesuai kebutuhan nantinya. Nah, kita bedah Bapak Ibu komponen modul ajarnya dari informasi umumnya terlebih dahulu. Jadi tadi komponen modul ajar di bagian pertama di informasi umum itu kan ada identitas modul. Jadi identitas modul di sini terdiri dari ada nama penyusunnya, kemudian institusi, kemudian tahun disusunnya modul ajar tersebut, jenjang sekolah, kelas, serta alokasi waktu. Nah, setelah identitas modul, di informasi umum juga terdapat kompetensi awal. Jadi kompetensi awal ini seperti materi prasyarat Bapak Ibu. Jadi materi apa yang harus dikuasai siswa untuk mempelajari materi itu gitu. Misalnya kita belajar limit trigono ya Bapak Ibu. Limit trigono berarti kan materi prasyaratnya itu udah harus bisa trigono. Kemudian profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini adalah tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran. Jadi ini karakter peserta didik akan kita bentuk melalui si profil pelajar Pancasila, dan tadi adalah alur tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya apa dikaitkan dengan si profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Jadi profil pelajar Pancasilanya ini kita tidak harus mencantumkan seluruh profil pelajar Pancasila tadi dimensinya. Kan dimensinya tadi ada 6 Bapak Ibu. Jadi yang kita pilih boleh pilih salah satu atau beberapa. Jadi tidak harus semuanya. Nah, profilnya pun yang kita pilih yaitu yang berkaitan dengan mata pelajaran itu Bapak Ibu. Kemudian yang masih profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini harus berkaitan yang tadi saya katakan dengan materi atau isi pelajarannya, pedagogi, terus kegiatan proyek dan asesmen. Nah, jadi Bapak Ibu untuk sekolah penggerak itu identik dengan kegiatan proyek. Untuk SMA Negeri 19 Bapak Ibu, kami sudah dalam proses Bapak Ibu ya, dalam proses melaksanakan kegiatan proyek. Jadi program sekolah penggerak identik dengan proyek. Nah, proyek yang bagaimana? Jadi Kemendikbudristekdikti itu memberikan 7 subtema Bapak Ibu. Jadi subtemanya adalah gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berekayasa teknologi dan kewirausahaan. Nah, SMA Negeri 19 itu memilih 3 tema. Mengapa memilih 3 tema? Karena memang dari Kemendikbudristekdikti itu meminta sekolah penggerak memilih minimal 3 tema dari 7 tema Bapak Ibu. Jadi 3 tema yang kami pilih yaitu gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, dan yang terakhir adalah kewirausahaan. Nah,
di mana setiap subtema tersebut ada proyeknya. Jadi kan di sini ada kegiatan proyek ya Bapak Ibu. Nah, untuk gaya hidup berkelanjutan, proyeknya ini yaitu pembuatan ekoenzim. Kemudian untuk kearifan lokal itu ada pembuatan tanja, dan yang terakhir kewirausahaan itu penanaman cabai dan pembudidayaan ikan lele. Jadi program sekolah penggerak selain ada pembelajaran regulernya Bapak Ibu yang seperti di kelas, seperti biasa, ada juga satu lagi yaitu pembelajaran proyek. Makanya di sini ada kegiatan proyek Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ada asesmen. Asesmen di sini nanti terbagi lagi menjadi 3. Nanti di sini akan saya jelaskan. Nah, setiap modul ajar ini memuat satu atau beberapa unsur dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, tadi kita akan memasukkan minimal satu profil pelajar Pancasila atau beberapa profil pelajar Pancasila. Nah, yang selanjutnya adalah sarana dan prasarana. Jadi di dalam modul ajar itu juga akan terdapat sarana dan prasarana, di mana sarana dan prasarana ini adalah fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Kalau sarana itu merujuk pada alat dan bahan. Kalau prasarana itu termasuk materi dan sumber bahan ajar lainnya. Jadi ketersediaan materi itu kita berarti kan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik ya Bapak Ibu dan keterbatasan mereka ataupun kelebihannya. Teknologi itu juga merupakan sarana dan prasarana yang perlu diperhatikan di sini agar pembelajaran lebih dalam dan bermakna. Saya mengajar di kelas 12 Bapak Ibu, kelas 12 tapi matematika wajib. Nah, di sana kan ada pelajaran dimensi 3 ya Bapak Ibu. Jadi memanfaatkan teknologinya itu berupa GeoGebra. Jadi mungkin nanti kalau ada Bapak Ibu yang juga sudah mahir GeoGebra-nya, mungkin saya mau belajar pada Bapak Ibu karena saya juga baru pemula menggunakan GeoGebra. Jadi GeoGebra itu Bapak Ibu, kalau saya lihat di awal ini saya juga baru menggunakan, itu membantu anak-anak kita visualnya Bapak Ibu. Karena kalau kita menulis di papan tulis itu kan hanya 2 dimensi ya Bapak Ibu, kita tidak bisa putar dari segi manapun gitu. Kalau dengan menggunakan GeoGebra itu bisa. Nah, di sanalah kita menggunakan teknologinya gitu Bapak Ibu. Kemudian target peserta didik. Nah, peserta didik di sini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu peserta didik reguler, itu adalah dia tidak kesulitan dalam memahami materi, kemudian peserta didik dengan kesulitan belajar. Nah, seperti tadi Bapak Ibu, misalkan ada anak yang sulit visualnya, misalnya dia sulit dalam menggunakan menggambarkan atau membayangkan materi jarak titik ke bidang atau misalnya jarak titik ke garis, itu kita harus perhatikan di modul ajar gitu Bapak Ibu. Berarti dengan cara apa? Berarti dengan cara GeoGebra tadi. Kemudian peserta didik yang pencapaiannya tinggi, yang dia sudah duluan dari teman-temannya, berarti kita harus menyiapkan soal HOTS gitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah model pembelajaran. Model pembelajaran ini yaitu bisa yang tatap muka ataupun jarak jauh, PJJ daring ataupun PJJ luring. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke komponen kedua dari komponen modul ajar. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini sama ya Bapak Ibu, kita pada kurikulum 2013 juga ada tujuan pembelajarannya. Nah, di modul ajar ini juga ada tujuan pembelajarannya. Jadi, tujuan pembelajaran ini merupakan hal yang penting karena bisa menjadikan kita bisa melihat, bisa membuat asesmen, maksud saya, bisa membuat asesmen dari tujuan pembelajaran ini. Karena kita tahu berarti asesmennya yang bagaimana untuk mencapai tujuan seperti apa gitu, kayak gini. Nah, tujuan pembelajaran juga akan menentukan kegiatan belajar. Pembelajaran seperti apa yang akan kita buat untuk mencapai tujuan belajar itu, gitu Bapak Ibu. Kemudian akan juga menentukan metode asesmennya. Nah, metode asesmen nanti ada 3 jenis. Nanti saya jelaskan. Kemudian di sini komponen kedua ada pemahaman bermakna.
Nah, pemahaman bermakna ini adalah informasi tentang manfaat yang peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Nah, ini juga sudah ada di kurikulum 2013 ya Bapak Ibu. Setelah mengikuti pembelajaran ini dapat mengaplikasikan ke kehidupan sehari-hari gitu Bapak Ibu. Jadi kita memberikan contoh aplikasi pada dunia nyata. Kemudian pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik ini sama saja seperti pertanyaan pemanasan untuk mengarahkan siswa nanti ke materi gitu Bapak Ibu. Jadi menghubungkan dari yang informasi awal, informasi general ke masuk ke materi begitu. Kemudian kegiatan pembelajaran. Di komponen inti ada kegiatan pembelajaran. Nah, ini seperti RPP yang sebelumnya Bapak Ibu, seperti RPP pada kurikulum 2013, itu ada kegiatan pembelajarannya. Jadi ada kegiatan awal, kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Jadi di sana kita menuliskan langkah-langkah saat pembelajaran dan juga alokasi waktunya pastinya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah asesmen. Nah, di sini ada asesmen atau penilaian atau kompetensi. Asesmen ini digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Jadi di sini ada 3 jenis Bapak Ibu. Yang pertama ada asesmen diagnostik. Jadi asesmen diagnostik ini kita berikan sebelum pembelajaran. Tujuannya apa? Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Kemudian yang kedua ada asesmen formatif. Jadi asesmen formatif ini untuk selama proses pembelajaran. Jadi selama proses pembelajaran berlangsung itulah namanya asesmen formatif. Kemudian yang terakhir yaitu asesmen sumatif. Jadi kita ingin mengetahui apakah pembelajaran kita ini sudah mencapai tujuan atau belum. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya di sini selain asesmen yang berupa pengetahuan tadi, di sini juga asesmen bisa dilakukan dengan beberapa jenis Bapak Ibu, yaitu penilaian sikap, asesmen sikap, yaitu profil pelajar Pancasilanya, bisa berupa observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, ataupun anekdotal. Kemudian performa. Nah, performa di sini kan biasanya ada anak yang presentasi kalau kita di matematika. Kemudian yang terakhir adalah tertulis, bentuk asesmen tertulis, yaitu yang kognitifnya tadi Bapak Ibu. Jadi esai, pilihan ganda, isian jawaban singkat atau benar atau salah. Selanjutnya ada di komponen inti ada pengayaan dan remedial. Nah, pengayaan dan remedial itu kalau pengayaan kan bagi siswa yang sudah capaiannya tinggi ya Bapak Ibu. Kalau yang remedial itu yang bimbingan pada siswa yang belum memahami materi lebih lanjut atau pembelajaran yang mengulang. Seperti itu. Selanjutnya, nah kita masuk ke komponen ketiga Bapak Ibu, lampiran. Lampiran di sini ada pertama lembar kerja peserta didik. Jadi di modul ajar itu juga masih ada lembar kerja peserta didik. Jadi lembar kerja peserta didik ini diberikan kepada siswa, bisa diperbanyak sesuai kebutuhan. Kemudian di sini juga kita menambahkan bahan bacaan guru dan peserta didik. Jadi kita melampirkan materi, istilahnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk memperdalam materi yang akan kita sampaikan hari itu, jadi ada bahan bacaannya. Kemudian ada glosarium. Nah, di sini ada glosarium. Jadi ada istilah-istilah yang kita perlu jelaskan lebih mendalam. Misalkan ada istilah gitu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir daftar pustaka. Daftar pustaka ini kan tadi kita melampirkan materi yang bahan bacaan tadi Bapak Ibu. Nah, itu kan berarti kita kan bisa mencari dari sumber-sumber yang mana sehingga terbentuklah materi itu. Berarti kan ada daftar pustakanya. Di sini kita lampirkan daftar pustakanya, linknya seperti itu Bapak Ibu atau websitenya gitu Bapak Ibu. Ya, mungkin itu Bapak Ibu sekalian materi dari saya tentang modul ajar. Oke, baik. Bu Nur Rasya.
Baik, terima kasih buat Bu Sumarni ya. Jadi kita dapat pengetahuan baru mengenai modul ajar pada sekolah penggerak yang terdiri tadi apa aja ya Bu ya? Informasi umum, komponen Informasi inti, dan umum, komponen lampiran inti. Ya, ya. benar. Mungkin bisa dikasih contoh Bu yang sudah pernah dibuat dari SMA 19. Iya, boleh Bu, saya tampilkan contohnya. Nah, tahu ada sampelnya ya. Iya, baik. Sekalian untuk Bapak Ibu yang mau bertanya nanti boleh disiapkan pertanyaannya. Untuk link presensi sudah ada di grup ya Bapak Ibu, silakan diisi. Sudah Bu, saya share. Terima kasih Pak Punco. Apakah, maaf Bu, memotong pembicaraan, apakah modulnya sudah tampil Bu di layarnya? Sudah, Bu? Sudah. Ya, Jadi ini contoh modul ajarnya Bapak Ibu. Ini Contoh covernya Bu ya? Iya, ini cover. Jadi tadi ada identitas sekolahnya. Iya. Kemudian di sini ada penyusunnya, ada materinya, ada jenjang, ada kelas, Bapak Ibu. Kemudian ada alokasi waktu. Nah, kemudian ini kita masuk ke masih di awal Bapak Ibu, masih komponen di awal, yaitu informasi umum. Di sini jadi ini ada permasalahan secara sederhana Bapak Ibu. Ada permasalahan sederhana. Jadi pertanyaan pemantiknya yang ini nanti. Nah, ada materi di sini kan Bapak Ibu. Nanti yang ditanya adalah sudut yang terbentuknya seperti itu. Jadi ini secara tersirat kita akan mencari sudutnya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini yang awal tadi, yang kedua Bapak Ibu, yang komponen inti. Tadi ada di sini ada kompetensi awal. Nah, kompetensi awal itu tentang sudut. Kemudian tentang teorema Pitagoras, Bapak Ibu. Kemudian di sini juga ada sarana dan prasarana di yang bagian kedua, komponen inti. Kemudian ada model pembelajarannya, capaian pembelajarannya, dan tujuan pembelajarannya. Ini Bapak Ibu. Kemudian ada pemahaman bermaknanya. Nah, kemudian di sini ada kegiatan pembelajarannya Bapak Ibu. Jadi seperti RPP yang kita buat di kurikulum 2013 Bapak Ibu. Oh, berarti ditampilkan ya Bu ya di modul itu? Betul Bu. Ini kita tampilkan di sini Bapak Ibu. Tadi kegiatan pembelajarannya dimulai dari pendahuluan, kemudian kegiatan inti dan kegiatan penutup. Nah, di situ ditampilkan Bapak Ibu. Setelah itu ini lampirannya Bapak Ibu. Ada LKPD. Nah, ini LKPD tapi sekalian memberikan informasi ya Bapak Ibu, kan anak-anak sambil mengisi. Kemudian ada latihannya juga. Nah, ini ada bahan bacaannya, kemudian ada glosariumnya juga Bapak Ibu. Kayak hipotenusa itu kan nama lain sisi miring, seperti itu. Kita tambahkan di sini kata-kata yang tidak familiar seperti itu. Kemudian ada daftar pustakanya. Dan ini ada asesmennya Bapak Ibu. Nah, ini ada asesmennya.
Ini berarti asesmen kognitifnya Bapak Ibu, ada soalnya, kemudian kemungkinan jawaban, dan skornya. Iya, itu mungkin Bu, contoh modul ajarnya Bu. Iya, Bu. Makasih Bu Sumarni. Untuk rekan-rekan, apa ada yang mau bertanya mengenai modul ajar ini? Dipersilahkan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Kalau mohon maaf Bu Sumarni, kalau 11 itu RPP ya, cuma di situ dikasih depannya dikasih cover, terus kemudian tambahannya ada materi modul ajar yang pemantik gitu ya. Iya, Apa betul. benar seperti itu? Iya, betul Pak. Jadi sebenarnya juga modul ajar ini ada dua Pak. Modul ajar reguler, jadi yang pembelajaran yang saya tunjukkan seperti tadi, dan modul ajar project Pak. Jadi kalau modul ajar project itu gabungan dari beberapa mapel. Mungkin saya tunjukkan ya Pak, modul ajar projectnya. Silakan. Ya, kelihatan Bapak Ibu? Masih belum mungkin. Itu udah. Ya, jadi belum Bu? Sudah sekarang. Oh sudah. Iya. Jadi ini juga masuk ke modul project-nya. Kan project tadi gini Pak, project yang kami lakukan itu kan ada 3 project. Nah, 3 project itu terdiri dari 3 kelompok mapel. Jadi ada kelompok mapel pertama itu yang tadi tentang ekoenzim, yang saya jelaskan tadi tentang ekoenzim. Kemudian kelompok mapel kedua, tadi subtemanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Sekarang ada juga subtemanya adalah kewirausahaan, di mana di sini budidaya cabai merah, cabai rawit atau sirih merah. Nah, ini terdiri dari beberapa mapel gabungan. Di sini ada, nanti kita mengaitkan proyek tersebut dengan materi di sekolah gitu Pak. Jadi misalnya kayak matematika, karena ini kewirausahaan artinya kan nanti cabainya mau dijual. Berarti belajar tentang si program linier gitu Pak. Nanti kita akan menentukan model matematikanya. Nanti hasil dari proyek si penanaman cabai tadi dengan matematikanya itu hasil penentuan penjualan online gitu. Jadi mereka sekalian belajar program linier dan proyeknya juga jalan gitu. Ini yang modul proyeknya Pak. Jadi ada 2 dia. Modul ajar dan modul proyek. Untuk sementara yang kami dapatkan informasinya seperti ini Pak. Jadi modul ajar ini yang diberikan tadi, yang saya berikan juga tadi, untuk yang bakunya, bentuk bakunya itu belum ada Pak, tapi komponen-komponennya sudah ada yang tadi yang diberikan gitu Pak. Oke. Jadi karena ini kan proyek kan perlu rentang waktu ya Bu Sumarni ya. Iya betul Pak. Kan waktu berapa, 1 semester berapa proyek atau bagaimana? Bisa dijelaskan Bu? Ya, jadi untuk proyek ini Pak dalam 1 tahun itu kami kan berarti ada 3 proyek. Untuk sekolah penggarakan Pak gini, ada 7 tema tadi, minimal 3 tema dipilih. Satu proyek, satu subtema itu boleh minimal 1 proyek subtema. Sebenarnya cabai rawit, budidaya cabai rawit. Nah, yang sekarang berjalan cabai rawit. Jadi satu proyek itu selama 1 tahun, bukan 1
besar. Oke, Hmm. oke baik Ibu. Lantas ini Ibu, mohon maaf, mohon izin ya. Kan di situ ada program linier, padahal yang bab pertama yang dipelajari trigonometri duluan ya Bu ya. Iya Pak. Jadi bagaimana itu mensiasatinya agar siapa yang yang akan menjelaskan ke siswa dalam partisi ini, atau mungkin 3 guru masuk sekalian ke satu kelas gitu. Oh, iya, jadi ini kan tadi terbagi jadi beberapa mapel gitu Pak ya. Jadi siapa yang duluan gitu Pak ya? Iya betul. Iya. Ini kalau untuk proyek ini Pak memang sudah ada jadwalnya. Jadi memang ada per mapel. Misalnya hari Senin kan tadi ada yang ekonomi gitu. Tapi tetap disesuaikan dengan pembelajaran mapelnya gitu Pak. Kan kayak yang matematika saya share lagi program linier. Matematika program linier, kemudian sosiologi ada yang materi yang sesuai jadwal di mapelnya gitu Pak. Jadi misalnya matematika hari Selasa, jadi di pelajaran hari Selasa itu tentang program linier. Misalnya hari Rabu sosiologi, berarti jadi dikaitkan yang proyek tadi dikaitkan dengan mapelnya gitu Pak, dikaitkan dengan materi yang sesuai dengan mapelnya gitu. Oh gitu. Jadi walaupun ini ya jamnya berbeda, tapi tetap ada kesepakatan gitu ya Bu Sumarni ya. Iya, tetap ada jadwal pembelajaran seperti biasa gitu Pak, tapi dikaitkan ke proyek gitu Pak. Baik. Ini proyeknya dilakukan secara berkelompok, individu atau seperti apa Ibu? Berkelompok Pak. Jadi mereka melaksanakannya secara berkelompok. Kalau misalnya contoh Pak yang ekoenzim, kami ekoenzim itu kan ada 5 derum yang dibuat. Jadi satu derum itu 2 kelas. Nanti misalkan hari pertama jadwal kan ekoenzim tadi materi keluar bentar ya Pak, saya share dia keluar. Ya, jadi misalkan, ini yang budidaya cabai, yang ekoenzim. Ekoenzim masih belum muncul. Nggak apa-apa Bu, kalau misalkan filenya masih belum ditemukan. Iya. Nah. Ini udah Pak, saya udah tampilkan. Iya. Jadi misalnya yang proyek ekoenzim itu kami kan kemarin targetnya ada 5 derum Pak. Jadi satu derum kami yang ini kan kurikulum sekolah penggerak dilaksanakan masih di kelas 10 Pak. Betul. Jadi kelas 11 12-nya masih yang lama. Ya masih yang lama gitu. Nah, jadi kelas 10 kami kan ada 10 kelas. Ekoenzimnya ini itu ada 5 derum. Jadi dibagi satu kelasnya itu ada 2 derum. Misal hari pertama, hari Senin misalkan jadwal kelas 10-1 adalah bahasa Inggris dan informatika misalnya Pak. Jadi di sana mereka itulah membuat ekoenzimnya dulu gitu, membuat ekoenzim. Jadi di awal itu mereka praktek dulu gitu Pak, praktek proyeknya ini. Nah, setelah proyeknya selesai, baru belajar ke kelas dan sambil dihubungkan ke materi tadi gitu Pak. Jadi tetap per mapel tetap masuk gitu Pak, enggak gabung bareng-bareng. Oke. Jadi istilahnya dalam 1 minggu itu sudah ada yang disampaikan sesuai dengan itu ya Bu ya? Iya betul Pak. Deskripsi teks gitu ya. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu guru yang lain.
Pak Isam, saya tanya Pak Isam. Oke, silakan. Sudiono. Oke, Pak Sudiono, silakan Pak Sudiono. Baik, terima kasih Bu Sumarni ya. Iya, Pak. Itu apa namanya? Kan tadi kalau sekolah Ibu ngambil 3 proyek gitu ya. Apa? Membuat 3 proyek ya, ada 3 tema itu ya. Iya, Pak. Proyek dikerjakan dengan kelompok. Itu setiap kelompok 3 proyek harus diambil semua gitu ya? Iya, Pak. Jadi semua kelas 10 itu merasakan 3 proyeknya itu, Pak. Jadi nanti kan ini jadwalnya tetap ada jadwal pelajaran seperti biasa gitu, Pak. Jadi pas pelajaran kelompok IPA, misalnya saya contohkan tadi kelompok IPA kan ada fisika, kimia, TIK tadi. Nah, saat pelajaran itu mereka membuat si EkoEnzim. Saat pelajaran IPS tadi yang ada ekonomi, kemudian sosiologi, pokoknya kelompok IPS itu mereka melaksanakan penanaman cabai tadi. Terus nanti saat pembelajaran bahasa Indonesia, kemudian Indonesia, seni budaya itu pembuatan tanja gitu. Jadi semuanya merasakan proyek. Ini semuanya ini ya. Iya, semuanya merasakan. Melewati proyek tersebut ya. Betul. Terus lagi Bu Sumarni. Iya, Pak. Kan yang kalau proyek kayak gitu kan itu kan kayak bikin ekoenzim itu kan tadi drumnya itu kan butuh biaya banyak itu kan, bahan gulanya gitu-gitu kan itu banyak ya. Iya, Pak. Saya juga bikin ekoenzim di rumah. Itu didanai dari sekolah apa anak-anak iuran sendiri gitu? Suaranya putus ya? Iya. Putus ya, Pak? Iya, suara putus, Bu. Oh, ini masih putus-putus, Pak? Oh, enggak. Udah oke. Oke. Jadi alhamdulillah Ibu Kepala Sekolah kami sangat mensupport Pak proyek ini. Jadi semuanya didanai dari sekolah. Siswa hanya melaksanakan proyeknya, Pak, gitu di sekolah. Jadi tergantung kebijakan sekolahnya gitu ya. Iya, Bapak. Oh ya, ini Bu Sumarni. Ini iya, sepertinya sama seperti proyek Adiwiyata gitu ya, Bu ya. Jadi kayak semacam tentang kompos atau segala dengan ekoenzim ini. Apakah seperti itu arahnya ya, Bu? Jadi begini Pak, kurikulum sekolah penggerak ini dari yang saya dapatkan juga ya Pak setelah pelatihan kemarin. Jadi kurikulum sekolah penggerak ini kan tujuannya adalah kedepannya siswa-siswa yang melaksanakan kurikulum sekolah penggerak ini kan kita akan menjadikan siswa-siswa yang entrepreneur. Nah, jadi mungkin kedepannya saat nanti mereka lulus sekolah gitu, mungkin mereka akan bisa membuat usaha sendiri, misalnya tadi dari ekoenzim kayak gitu kan Pak, menggunakan bahan-bahan limbah yang ada gitu Pak. Jadi tujuannya itu melatih mereka menjadi entrepreneur sebenarnya dari sekarang dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini gitu Pak. Yang penanaman cabai tadi gitu Pak. Jadi itu Bu ya, intinya proyek ini merupakan kolaborasi dari beberapa mata pelajaran Bu ya. Iya. Kemudian, betul Pak. Proyek ini merupakan dasar dari life skill peserta didik untuk nantinya kalau dia keluar dari sekolah ini bisa menjadi seorang yang mandiri gitu. Iya betul Pak. Karena gini Pak, harapan ini juga yang saya dapatkan waktu pelatihan, harapan pemerintah di 100 tahunnya Indonesia Merdeka 2045, para pemuda kita itu bukan lagi menjadi pencari kerja gitu, tapi menciptakan lapangan pekerjaan. Makanya sekarang pembelajarannya berdasarkan proyek gitu Pak. Iya Pak, putus-putus suara saya Pak. Anak bapaknya ini kayaknya nih. Enggak. Muncul lagi ini sebentar. Oke, jadi memang life skill memang sangat dibutuhkan ya saat ini ya. Cuma kita kan yang masih masih sesuai dengan muatan lokal di SMA 19 gitu ya Bu ya. Iya betul Pak, sesuai ciri khas di sekolahnya betul.
bisa jadi nanti di sekolah lain, penggerak lain ada dari segi IT-nya atau dari betul. robotiknya, bisa bikin begitu ya Bu ya? Iya, betul Pak. Karena tadi kan ada 7 subtema yang berbeda. Jadi tadi kan ada gaya hidup berkelanjutan, kemudian ada kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raga, suara demokrasi, berekayasa teknologi. Mungkin saja nanti kalau misalnya ada SMA yang teknologinya dia mau di bagian teknologi gitu kan Pak, berarti proyeknya di teknologi, mengambil tema berekayasa teknologi gitu. Nah untuk itu kan disesuaikan dengan kekhasan sekolahnya. Sekolah SMA Negeri 19 khasnya itulah dengan kearifan lokal, pembuatan tanja, kemudian tadi gaya hidup berkelanjutan, proyek enzim gitu Pak. Jadi disesuaikan dengan khas sekolahnya. Baik. Oke, silakan Bapak Terus Ibu ini yang Bu, Aisam, sedikit lagi. ya. Penentuan tadi apa jenis project tadi misalnya ekoenzim, tancap itu hasil memang ada list contohnya di situ atau memang hanya hasil pemikiran dari sekolah itu. Jadi kita harus meramu dulu gitu ya. Baik Pak. Jadi kalau kelompoknya tadi itu dibentuk ketika memang ada pembentukan tim project gitu Pak. Jadi disesuaikan. Kelompok ini karena IPA kan lebih memang cocok ke ekoenzim gitu kan Pak. Jadi diarahkan yang kelompok IPA ke ekoenzim, ekonomi yang bibit tadi yang untuk jualan wirausaha itulah ke ekonomi gitu. Seni budaya ke kearifan lokal. Itu memang ada pembentukannya Pak, waktu itu ada pelatihannya. Pembentukan kelompoknya juga. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Silakan Bapak Ibu yang lain. Oh iya, mengenai ini Bu Sumarni, mungkin di luar itu, di luar bahas tadi, kan kemarin kita ada tentang pembahasan materinya dari segi materi. Itu kan ada sekitar 8 ya kalau dari buku yang matematika kelas 10 ya Bu Sumarni. KSP Pak ya. Di KSP itu wajib diselesaikan semua atau mungkin tergantung kita menyelesaikan yang bagian mana? Gimana Bu? Oh, baik Pak. Jadi di buku kelas 10 itu, bentar Pak, saya lihat dulu. Iya, jadi yang di buku kelas 10 itu kan dia yang fase E ya Pak. Jadi kan kalau di kurikulum sekolah penggerak ada fase. Fase E dan fase F. Fase E itu untuk di kelas 10, sedangkan di fase F itu 11 dan 12. Jadi kalau dari ininya Pak, kalau dari kemarin pelatihan itu direncanakan untuk memang kelas 10 gitu. Kalau bisa ya dihabiskan di kelas 10 karena materinya kan sudah dibagi gitu Pak. Karena nanti fase F ada lagi gitu. Jadi memang dihabiskan mungkin Pak materinya. Jadi wajib habis ya. Karena kalau yang sekarang kan masa daring nih untuk menghabiskan ini saja yang masih 2 topik saja antara kalau di kelas 12 masih Bang Buang sama statistika udah mau ini kan udah siswa sudah keberatan lah bahasanya. Iya, udah banyak betul Pak. Jadi kalau misalkan sampai 7 topik, wah seperti apa ini Bu ngejarnya? Mabok Pak. Betul Pak. Silakan Bapak Ibu yang lain. Jadi memang harus dihabiskan. Diusahakan dihabiskan Pak. Pak Isam, kalau ngabisin gampang Pak Isam, yang penting paham enggaknya, nggak masalah. Betul Pak. Betul Pak, betul. Ya. Oke, silakan. Ada lagi Bapak Ibu? Karena ini sepertinya untuk sekolah penggerak ini nanti semuanya akan melaksanakan ya. Kayak seperti K13 baru sekolah tertentu saja ini piloting project-nya, baru setelah itu semuanya melaksanakan. Betul Pak. Jadi perlahan-lahan. Ganti menteri, ganti pula kebijakan ya Pak ya.
mudah-mudahan yang terbaik kan gitu aja. Kita hanya Iya, kita melaksanakan jalankan aja. gitu ya, biar bermanfaat bagi siswa gitu ya. Ya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Kayaknya udah nggak ada ya Pak. Iya, oke. Kalau sudah nggak ada kita ya. Baik, terima kasih buat pemaparan Bu Sumarni hari ini mengenai modul ajar dan modul proyeknya tadi ya, sangat berinspirasi untuk kami walaupun belum sekolah penggerak tapi memang bagus banget. Selanjutnya kita masuk ke materi aplikasi Kahoot oleh Pak Isam. Oke, untuk Pak Isam waktunya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Bu Nur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bapak Ibu, aplikasi Kahoot ini sebenarnya sudah lama, cuma kita coba refresh kembali ya di aplikasi Kahoot ini, di mana ini sebagai solusi untuk variasi pembelajaran. Jadi aplikasi Kahoot ini dia semisal dengan Quizizz ya. Semisal dengan Quizizz, namun bedanya siswa itu ada training, ada presentasi, kayak ada tombol untuk memilih gitu ya. Mungkin kita coba refreshing sebentar ya untuk mengerjakan soal ini. Sudah nampak Bapak Ibu? Belum, Pak. Ya, oke, maaf. Oke. Suara yang lain di aja dulu. Oh ya, oke. Udah kayaknya ya. Game ini siswa cukup mengetik gamenya ini ya, mengetik game pin ini baru enter. Kita coba dari mulai permainan ya. Jadi kita saya coba terus Oke, Bapak Ibu ketik Kahoot di Google ya, www.google. Oke, Kahoot. Nah, ini ada Play Kahoot, ada Kahoot Learning and Game. Jadi pilih yang ini Bapak Ibu. Nah, ketika sini kita login. Nah, login ini ada banyak versi loginnya. Jadi bisa menggunakan akun Microsoft. Jadi kalau Bapak Ibu yang di MGMP ini punya akun Microsoft, jadi pakai akun Microsoft. Kalau enggak pakai email biasa juga bisa, ya. Ini ada 4 ya, ada menggunakan Microsoft, ada yang pakai Apple atau Google. Kalau kita menggunakan Google, nah kita akan diarahkan untuk ke Google. Misalkan kita ambil yang Hisam Hidayatullah yang belajar ID. Oke. Nah, kalau masih belum ada, berarti kita harus sign up dulu. Nah, oke. Setelah sign up, kita sebagai teacher ya, klik teacher. Habis itu pilih sekolahnya. Oke. Oke, pilih sekolahnya. Baru kita continue with Google. Nah, ini dia. Nah, ini lagi diproses, mudah-mudahan berhasil. Pakai belajar ID-nya ya Bapak Ibu. Oke,
Kita ngambil yang free ya Bapak Ibu ya. Kalau yang bayar nanti habis ini kita. Oke, ini dia dapatnya ya. Oke. Sudah dapat, save and continue. Di sini namanya kita bikin Hisam Hidayatullah. School name, kasih nama sekolahnya. Baru continue. Klik Indonesia. Oke, baru di sini nama sekolahnya SMA 8. Save and continue. Nah, ini dia. Jadi kita bisa meng-create Bapak Ibu, bisa meng-create ya soal-soalnya, meng-creator. Nah, ini dia. New Kahoot. Create. Nah, ini kuisnya kita bisa setting waktunya ya, poinnya juga. Terus answernya itu single answer apa multiple answer. Oke. Terus gambarnya menambahkan media, gambar dan sebagainya ya. Ini kita bisa bikin misalkan sini. Kita ngambil ya. Oke. Nah, ini pertanyaannya ini sudah tersedia ya Bapak Ibu. Sedang ngapain misalkan? Sedang ngapain dia? Sedang ngapain orang tersebut? Misalkan ya. Jadi jawaban yang pertama apa ini? Menelpon. Terus yang kedua misalkan yang kedua nggak berurutan nggak masalah ya Bapak Ibu ya. Mendengarkan musik. Yang ketiga misalkan ngerumpi. Ini asal-asalannya ya Bapak Ibu ya. Baru yang keempat adzan misalkan. Ya. Jadi kita ngambil sudah ngapain ini? Mendengarkan musik. Nah, ini dia. Nah, seperti ini kuisnya. Waktunya kita bisa setting berapa detik dan sebagainya. Sama seperti biasa. Terus dibuat poinnya standar ya. No point, double. Kalau misalkan dia soal yang sulit bisa poinnya bisa 2 kali dan sebagainya. Down. Misalkan latihan Kahoot. Nah. Oke, kayak begini. Continue. Nah, udah dapat satu. Oke. Dan di sini kita bisa menggunakan dari library ya. Library kita discover kalau misalkan mau mencari soal dari tempat lain ya. Misalkan math. Nah, kita ambil ini banyak soal-soal yang tentang di bahasa Inggris ya, dalam bahasa Inggris. Kita misalkan ngambil turunan fungsi. Oke. Nah, turunan fungsi kelas 11. Turunan fungsi trigonometri misalkan kayak gini ya. Ada 10 pertanyaan. Oke, ini dia. Nah, ini kita sudah dapat 10 pertanyaan ini. Oke. Ini dia pertanyaannya. Waktunya 20 detik ya, 20 second. Terus kemudian kita bisa menduplikat nih. Ini kan punya orang nih, kita duplikat aja. Oke. Nah, sudah dapat ini tentang duplikat turunan fungsi trigonometri aturan rantai. Misalkan contoh kayak gini Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu ingin memainkannya, tinggal di sini klik play ya. Teach. Oke. Nah, baru kita bermain di sini klasik. Akan muncul kode PIN-nya. Kita tunggu sebentar ya, kita percobaan Bapak Ibu. Ayo, silakan Bapak Ibu bergabung yang sebagai contoh untuk proses ini. Bagaimana tampilannya di tempat Bapak Ibu. Silakan ya. Game PIN-nya 7185659. Ayo bergabung Bapak Ibu. Gamenya
Juli ya sudah masuk nih. Jadi ya kalau PIN-nya ini dimasukkan udah langsung masuk nih namanya. Nanti anak disuruh buat nama lengkap dan sebagainya. Yang lain Bapak Ibu, ayo bergabung. Tes-tes saja kita. Masih Bu Juli nih. Bu Sumarni. Ayo yang lain, Putri terus. Nah, nanti akan nampak di sini ya. Kalau misalkan kita mau delete, kita tinggal delete dari sini. Ya, ini delete. Misalkan, wah ini namanya nggak sesuai atau apa, bisa kita delete dan anak itu bisa masuk kembali dengan nama tersebut. Sudah Bapak Ibu? Masih 3 orang yang lain? Coba. Ini dari peserta ada, kita lihat pesertanya. Saya minta dispensasi ya Pak Haji, karena sambil ngajar. Oh, oke. Iya Pak Muncul. Oke, jadi kita coba ya Bapak Ibu. Nah, ini ada 6. Oke, tes ya boleh. Nah, ini mungkin kita sampai, coba Bapak Ibu dicoba. Ada Pak Sudiono, Pak Sudiono, Bu Maya, apa ini, Bu Maya, Bu Liza, Pak Khairul Umam, Bu Dona Bonita. Ini belum masuk nih Pak Isam. Oh iya. Dia masih memverifikasi kayaknya ya. Tunggu Pak Yulianto, Putri, Julis, Sri Mayanti, Muhammad, Pak Sudiono. Mungkin Bapak Ibu yang pertama tadi masuk, bagaimana triknya Bu Juli? Bisa berbagi Bu Juli? Halo Bu Juli? Bisa berbagi tadi langsung masuk seperti apa caranya tadi? Tadi ya saya cuma mengetik langsung kodenya Pak. Yang Bapak share screen tadi, saya masukkan kodenya langsung. Ya, jadi langsung kode, jadi tidak perlu login ya. Jadi tidak ini perlu. Untuk siswa tidak perlu login, langsung masukkan kode, langsung main gitu. Seperti ini. Yang lambat jaringan internet saya. Tambahi kuotanya. Ayo Bu Dona, coba. Sudah masuk kah? Coba ya. Oke. Oke, 11. Apa ya? Kita tunggu sampai berapa nih? Mudah-mudahan terpenuhi ya. 38 di separuhnya lah. 15 lah. 15. Oke. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Kita mulai ya. Oke, kita mulai. Jadi ini salah satu contoh saja. Start. Nah, kayak gini. Nah, nanti tampilannya di Bapak Ibu guru, dia hanya bentuk kotak-kotak saja nih. Sin 2X, nilai dari sin 2X berapa kan gitu ya. Nah, langsung kan. Pi itu 180 misalkan ya. Dia ada waktunya di sebelah kiri, ada waktu sebelah kanan di sini berapa jumlah yang menjawab. Nah, kayak seperti ini misalkan. Contoh lagi. Next. Ini ada setiap ini, jadi siswa itu saling ini Bapak Ibu, saling apa ya, berebut ya.
Wah, turunan dari sin 5x. Misalkan gitu ya. Ada 5 yang jawab. Nah, gitu ya. Jadi di tombol Bapak Ibu guru, dia hanya ada warna merah, biru, kuning sama hijau, ya. Terus lagi next. Nah, lanjut. Yang ketiga, turunan pertama dari fx sama dengan cos pangkat 5. 3x kuadrat min 4. Oh, pangkat ke depan apa segala macam ya. Ya, nanti kita bisa situasikan ke siswa, kalau misalkan waktunya kurang cukup, ditambahin waktunya. Jadi bisa 1 menit, 2 menit, dan sebagainya. Namun nanti siswa nilai yang lebih cepat menjawab akan dapat poin yang lebih banyak gitu. Nah, ini Bu Juli langsung set. Ya, lintasan keempat, misalkan kayak gini. Turunan pertama dari sin 4x kuadrat. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa langsung mencoba. Ya, ada 4 yang menjawab, 5 dan sebagainya. Tetap, ya seperti itu. Next. Langsung ST, langsung menyalip dia. Langsung lagi, quiz. Yang kelima, turunan pertama fx sama dengan cos 7x adalah ya. Ini contohnya. Ya, oke, next. Oh, Juli langsung. Nah, jadi dia kayak semacam balapan Bapak Ibu ya. Lintasan ke-6. Wah, ini Salman. Turunan pertama dari fx sama dengan min cos 5x pangkat 3 adalah, dia akan muncul di situ. Tes. Oh, ini yang benar yang ini. Next. Oh, Aisyah sama tes narik ke atas ya. Yang ketujuh. Turunan pertama dari 3 cos 4x. Ya, ada 4 yang benar. Misalkan. Woi, ini terus mengejar tuh Aisyah sama tes. Selanjutnya, turunan pertama dari 2 sin 3x. Ya, betul. Ada 7 orang yang jawab benar. Oke. Lintasan 9, turunan pertama dari fx sin kuadrat 3x. Ya. Lintasan terakhir. Oh, ini masih Bu Juli, Bu Aisyah, tes, Pak Julianto sama ST. Nah, baru sep. Nah, yang terakhir nih. 2pi 360. Ya. Oke, jawabannya adalah 0. Cas.
Nah, jadi di situ ada podiumnya ya. Wah, tes jangan ketiga tes, baru yang kedua Aisyah, baru yang pertama yaitu Desiani juga. Bu Juli. Ya, seperti itu. Yang runner up Pak Yunanto sama ST. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk ini hanya tes saja ya Bapak Ibu. Jadi ini Dapat hadiah nggak Pak Hisam? ya. Dapat hadiah nggak Pak? Juara 1 saya Pak. Itu dia. Dapat hadiah. Nah, ini tergantung gurunya nih. Kalau misalkan Hadiahnya ucapan terima kasih Bu. Oke. Ya, jadi itu Bapak Ibu untuk Kahoot di sini ya. Jadi kita cukup bisa ngeupload dari sini library-nya kan kita bisa lihat, cari soal yang yang mudah gitu ya, tergantung dari kemampuan anak ya. Jadi variasi anak itu harus lebih bervariasi ya. Kadang anak nggak bisa soal yang terlalu sulit, kasih soal yang mudah. Jadi istilahnya anak muncul percaya dirinya dulu ya kan. Baru nanti kita memberikan ke contoh-contoh yang lain. Ini sama juga dengan kuisis. Kalau kuisis dia bentuknya berbeda ya. Kalau Kahoot dia langsung muncul tombol saja di situ. Jadi tidak langsung ada jawaban dan harus ada presentasi gitu. Sehingga anak juga sambil memencet tombol melihat presentasi. Mungkin. Oke Bapak Ibu, untuk Kahoot mungkin ada pertanyaan? Izin Pak, bertanya Pak. Nah, silakan. Iya Pak, tadi saya yang pas buka Kahoot-nya itu soalnya tidak muncul di saya. Apa karena jaringannya kali Pak ya, internetnya? Ya. Dia hanya optionnya aja Pak yang muncul. Betul. Iya. Nah inilah keunikan dari Kahoot ini, memang dia tidak muncul di situ, tapi muncul di pemaparan. Nah, ketika Bapak Ibu memaparkan, mempresentasikan soalnya, anak harus memperhatikan soal itu gitu. Sehingga di Kahoot-nya hanya jawaban saja gitu, yang ditampilkan. Oh, baik. Tatap muka seru kali ya Pak ya. Betul. Kalau secara daring itu tergantung jaringan juga itu. Kalau misalkan dia jaringannya kurang kuat, kadang dia sudah delay. Iya. 2 detik atau berapa kan berharga juga itu bagi anak-anak. Tapi kalau dia jaringannya penuh, tidak ada delay, langsung saat itu langsung bisa bisa menyelesaikan. Iya. Itulah tentang Kahoot. Ada lagi Bapak Ibu yang bertanya? Jadi bisa Bapak Ibu coba di sekolah Bapak Ibu ya untuk biar variasi aja ya, mulai dari sebelumnya. Terutama memang pilihan ganda ini kan mencakup banyak materi. Jadi bisa saja Bapak Ibu gunakan. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain tentang Kahoot? Oke. Jadi Bapak Ibu tinggal bisa dari discover-nya ini, terus juga tidak sebatas dari matematika saja, dalam bahasa Inggris juga ada, mata pelajaran lain juga ada. Terus reportnya bagaimana? Akan kita bisa lihat reportnya, hasil yang tadi kita ujian tadi, atau tes tadi, atau mungkin percobaan tadi di library. Report sebelahnya library. Nah, yang kayak gini kan sudah finish live game-nya ya. Jadi ada 13, kita bisa buka, open. Nah, di sini akan ada, ini ada 13, ada reviewnya dari sini Bapak Ibu. Ya, ada reviewnya. Di sini juga yang difficult atau yang sulit, pertanyaan yang 9 kayak seperti itu, karena di sini tidak ada yang benar misalkan ya. Jadi kita tahu, ini yang pertanyaan sulit yang ini. Sehingga Bapak Ibu bisa mencoba
untuk yang materi ini loh harus kita ulang-ulang ya. Jadi tahu di sini. Oke. Nih, terus untuk review per orangnya bisa di sini kita bisa lihat review per orangnya siapa saja yang bermain ya di playernya ini. Nilainya bisa diekspor ke Excel, Pak. Bisa. Mestinya bisa ya. Mestinya bisa. Nah, kayak seperti ini kita jadi misalkan Bu Juli. Nah, jadi ada ini, ini yang salah, ini yang benar, ini yang salah. Nah, ini sudah ada laporannya gitu ya, termasuk waktunya mengerjakan dalam berapa detik gitu ya. Nah, misalkan anak dia artinya anak itu langsung menebak-nebak gitu ya. Detik kan kadang langsung, berarti dia anaknya benar itu karena nebak atau apa, kan kita tahu ya Bapak Ibu. Nah, ini jangan-jangan karena nebak dan sebagainya salah gitu. Setiap diundang pasti bilangnya sakit. Kita bisa meranking juga. Terus di sini juga ada grupnya Bapak Ibu. Grupnya di sini. Misalkan grup kelas berapa misalkan IPA 1 misalkan apa ini dan sebagainya bla bla bla. Dan baru kita kahutnya. Kahut yang mana? Misalkan kahut ini yang kita mau sharekan. Nah, sehingga grup ini nanti akan dapat memainkannya ini. Nah, untuk mencari membernya kita harus invite dulu. Invite-nya yang ini dengan membuat ini invite link-nya kasih ke kawannya ya. Kasih ke kawannya melalui WA ya. Atau kalau misalkan ini biar nanti kita reset link, artinya link yang tadi sudah nggak berfungsi, kita reset link di sini. Oke. Copy misalkan. Nah, kita coba tes ya ke teman Bapak Ibu. Linknya nanti akan tergabung di sini. Kita coba. Sini ya. Apa nanti? Apakah Bapak Ibu udah langsung masuk ke grup kelasnya? Berhasil tidak dengan cukup nih? Ini khusus bulan ajaran ini aja ya. Terus ada grup settingnya, member can share content bisa di off-kan ya. Member can invite new people bisa di off-kan ya. Dan sebagainya. Ini tergantung settingan di kita ya Bapak Ibu. Di sini kelas ini bisa di-invite ke lainnya. Oke. Adakah pertanyaan lagi yang lain Bapak Ibu? Ini tadi contohnya yang grupnya dan sebagainya bisa discover grup ya. Tapi kalau sudah upgrade, nanti bayar Bapak Ibu. Kalau yang upgrade otomatis fasilitasnya lebih banyak lagi ya. Fasilitas untuk ini. Oke, mungkin itu. Mau tanya Pak Isam, untuk Kahoot bisa terintegrasi ke Google Classroom atau ke Schoology atau gimana? Sepertinya masih belum, masih manual ya. Artinya kalau di Quizzes bisa ya. Kalau di Teams bisa, nih Kahoot ada kerjasama dengan Teams.
Kalau yang Oh. dengan ini masih belum gitu. Nah, kalau yang dengan Teams, Microsoft sudah ada kerjasama dia. Artinya nanti nilainya sudah langsung terkirim ke Ya. Teams. Teams. Ya. Nah, ini mungkin di apa ya, di luar itu tinggal apa ya, biar variasi gitu aja ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ya, melengkapi yang tadi mungkin yang dari Kahoot, dari MySub yang BKN yang sudah ini kan diberitahukan oleh Bu Nur Asiah ya, dan saya ini kan di grup. Ini dia bentuknya ya. Bapak Ibu tinggal nanti pilih unit verifikasinya, SMA negeri berapa, SMA negeri 8 sesuai SK, baru simpan, nanti akan terpilih seperti ini. Setelah itu baru rubah profil ya. Lewat ubah profil, lewat pangkat golongan, lewat pendidikan, ini satu-satu nih Bapak Ibu. Nah, termasuk lewat CLTN. Nah, cuti di luar tanggung jawab ya. Misalkan Bapak Ibu pengen cuti 1 tahun 2 tahun, kelamaan ya, cuti kuliah atau apa kan gitu, di luar tanggungan. Nah ini di sini. Misalkan ini ibu-ibu nih kalau ikut bapak-bapaknya dinas keluar, kayak misalkan ada dari diplomat dulu ya, ada istrinya diplomat di Indonesia yang di Mesir, itu cuti dari PNS-nya selama 2 tahun mendampingi suaminya di luar negeri. Itu bisa seperti ini. Ada riwayat SKP. Nah, Bapak Ibu bisa explore sendiri ya. Ini kayaknya agak berat, semuanya lagi membuka ini kayaknya. Nanti Mirip-mirip sama silat ya Pak ya? Ya? Mirip-mirip sama silat. Iya Ngisi betul. data lagi. Makanya sini nanti Nggak kita selesai-selesai. ke silat ya. Iya, padahal sudah semua di situ. Kan nanti data-data yang ada di silat kita upload, pindahkan ke PKN. Terus sudah begitu aja terus. Besok-besok entah apa lagi ya, sampai pensiun. Mohon izin ya, saya lab duluan. Oke, baik Pak Punco. Oke, Pak Terima Punco. kasih Pak Punco. Salam untuk semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Misalkan ini ya. Jadi kita tinggal ngambil aja data-data dari dokumen-dokumen pendukungnya. Nah, dari sini download, kasih ke sana. Nah, ini sudah lengkap semua. Akta kelahiran kasih ke sana. Begitu aja Bapak Ibu. Standby. Pokoknya standby yang terasa dan ini kayak gini nah. SKP tahun 2020 ini. Terus tahun ini 90,96 dan sebagainya. Tambah baru dan sebagainya. Ini menampilkan 2 data untuk riwayat SKP. Jadi inilah SKP-nya 2020 dan 2019. Nah ini dia progresnya. Ini harus diisi semua, baru nanti habis itu simpan. Ini saya belum ngisi Bapak Ibu. Butuh sampai tanggal berapa ini? 15 hari ya? 14 Oktober. 14 Oktober ya? Nah, ya. Bulan berarti ya? Persis ya, 15 atau 15. Ya, 14 Oktober. Harus selesai nih. Dan mungkin bisa jadi nanti kenaikan pangkatnya melalui ini Bapak Ibu. Ya, melalui. Kemudian informasi lagi yang lain mengenai yang ini Bapak Ibu, learning ya. Learning kita ya, pilihan serinya. Nah, ini masih banyak Bapak Ibu, diusahakan mengikuti semua yang tersedia di sini Bapak Ibu ya. Kayak misalkan ini pendidikan keterampilan hidup. Kalau misalkan ada ini belum tersedia, ikut saja ya Bapak Ibu. Karena di sini kan gratis,
Yang saya lagi ikutin yang ini, pengelolaan belajar di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Nah, ini sudah 8%, padahal tinggal 3 hari lagi ini deadline-nya. Jadi harus ya pelatihannya seperti ini, pretest, profil dan sebagainya. Ini saya masih belum melakukan ya. Kemudian lagi yang ini Ibu, semangat guru baru dibuka ini ya untuk yang keduanya. Oke. Ini. Terus yang ini juga panduan pembelajaran ini sudah lama ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silakan ikuti. Untuk yang P3K Bapak Ibu bisa mengikuti yang belajar mandiri ini. Ya. Bagaimana? Outnya Anda berstatus non PNS. Jadi ini harus centang syaratnya baru bisa mengikuti. Kalau ini nggak bisa mengikuti ya. Dan ini semua terintegrasi dari Dapodik kita ya Bapak Ibu ya, SIM PKB. Oke. Jadi itu informasi. Faizan, Ya, guru silakan. penggerak belum buka ya? Guru penggerak masih sekolah penggerak, kita coba lihat untuk yang guru penggerak. Oke. Kita ke program guru penggerak. Guru penggerak kita coba ya, masih. Oh bukan, ini saya masih yang ini ya, maaf, ini saya masih yang di akun asesor nih. Bentar, saya coba ini lagi GPO. SIM GPO. Oh, kok registrasi ini. Maaf, salah. GPO. Oh, ini dia, GTK. Tuh. Kita milih yang dipilih ke instansi, oh, bukan asesor, tapi yang sebagai ini biasa. Beranda. Oke. Nah, ini program guru penggerak. Saya masih di sini, harus keluar dulu. Maaf, saya keluar dulu. Ubah peran menjadi GTK. Oke. Nah, ini dia. Selamat datang, Anda belum terdaftar. Karena di ini nggak bisa, saya nggak bisa daftar karena masuk ke asesor, jadi nggak bisa daftar. Ini, ayo menjadi guru penggerak angkatan 5. Fasilitator angkatan 6. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Sudah buka itu. Tutup. Sudah tutup nih. Coba fasilitator. Sudah tutup, masih belum. Kalau dari ininya bulan Oktober kayaknya Pak. Masih informasinya bulan Oktober karena kami rencananya nanti akan dapat tugas lagi untuk mengasesor di bulan Oktober menurut informasi. Ditunggu aja Pak. Ini masih program yang sekolah penggerak yang belajar. Belajar ini. Nah, ini kita buka-buka saja di sini. SIM PKB-nya, guru penggerak masuk di sini ya, sekolah penggerak. Bapak Ibu kalau misalkan mau daftar, misalkan daftar di sini. Ya, pelatih ahli, peserta kepala sekolah, karena belum kepala sekolah nggak bisa. Jadi kalau kita maksa daftar misalkan, jadi
akan di sistem akan ditolak ya, karena nah ini dia. Anda belum memenuhi syarat. Nah, tuh cek di sini. Nah, ini kan kita nyoba-nyoba aja. Kalau dia secara online kita bisa cek-cek aja sendiri ya, Bapak Ibu. Terus di sini juga ada informasi diklat penguatan kepala sekolah, calon kepala sekolah, studi lanjut ya untuk yang diploma. Masuk-masuk aja Bapak Ibu di karena kita mengeksplor ya. Nah, ini kalau ini berarti kan belum muncul. Balik lagi back. Yang masih ini organisasi penggerak nanti diarahkan ke yang tadi guru penggerak, masuk aja Bapak Ibu ya. PPG yang Bapak Ibu yang prajabatan nanti lewat sini. Nah, yang guru berbagi dan belajar dan berbagi, Bapak Ibu bisa langsung belajar atau berbagi. Nah, ini. Kalau yang berbagi, Bapak Ibu misalkan berbagi RPP, kayak misalkan punyanya Bu Sumarni tadi ya, akan ada RPP modul ajar, wah bagus juga itu, di-share-kan. Oh, seperti ini RPP-nya, sehingga bisa bermanfaat bagi orang banyak. Nah, ini dia. Jadi ada berbagi RPP, berbagi artikel refleksi. Nah, kayak gini. Yang ini saya yang sudah lakukan, coba nih, LPP statistika, ya. Terus juga artikel, lulus plagiat. Ya, ini dia. Ini bacaan ya, sudah terbit dan sebagainya. Ini bisa juga, mudah-mudahan bisa sebagai dasar untuk membuat artikel ya, untuk kenaikan pangkat. Ya, jadi Bapak Ibu bisa di sini tambahkan artikel dan sebagainya. Oke. Itu Bapak Ibu untuk portal-portal dari Kemendikbud, Bapak Ibu silakan untuk mencoba mengeksplor ya semuanya. Karena di sini pendidikan untuk semua ya. Pendidikan untuk semua. Nah, ini ada semangat guru dan sebagainya, ini seri PAUD dan sebagainya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Nur Asia. Silakan Bu Nur. Masih mute Bu. Oke, terima kasih buat Pak Hisam atas pemaparan tentang Kahoot hari ini. Jadi hari ini selesailah pemaparan kita untuk MGMP hari Rabu tanggal 15 September 2021. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan pada hari ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita. Jadi tak bosan-bosannya kita belajar ya Bapak Ibu, jadikan MGMP ini menjadi wadah belajar kita. Tetap jaga kesehatan dan akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ya, Indonesia ya. Silakan Bapak Ibu, Pak kameranya semua. Silakan buka kameranya. Nah, ini biar nampak semua. 2 ya. Oke. Oke. Sambil Bu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan dan mari tetap jaga kesehatan. Kita akhiri MGMP ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Isam.
Kita tutup ya. Thank you.